Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, pada segmen kedua dari pembahasan yang pertama sebelumnya terkait dengan cara ampuh mengenal diri kita ada pengaruh jin atau tidak. Ikhwati fillah, a'azanallahu iyyakum. Pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan terkait dengan tanda-tanda ada gangguan jin di tubuh kita atau pengaruh jin di badan kita. Di antaranya di daerah dada dan sekitarnya. Nah, adapun di daerah jantung, sebagaimana kita jelaskan tadi bahwa efek daripada gangguan jin di jantung itu biasanya akan menghalangi proses aliran darah dan oksigen dari jantung, sehingga efeknya itu menyebabkan jantung yang bermasalah, bisa nanti napasnya pendek dan sejenisnya, dan itu yang menyebabkan sakit jantung. Nah, sehingga ada yang operasi jantung, ada yang memasang sesuatu di jantung, itu biasanya berawal dari gangguan karena dibiarkan sekian tahun, sekian bulan. Nah, sehingga setan berusaha untuk merusak jaringan jantung tersebut sehingga menyebabkan medis. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Selanjutnya, tanda-tanda di daerah paru-paru. Paru-paru biasanya sering batuk menahun, kemudian ada bintikan-bintikan paru-paru, ada air di paru-paru. Ini sering terjadi, ada beberapa kasus ibu-ibu yang ada paru-paru di sekitarnya ada air, tanda-tanda ada, maksudnya paru-paru itu banyak air setelah di scan. Nah, subhanallah, setelah di ruqyah ternyata jinnya banyak di area paru-paru. Setelah di ruqyah, alhamdulillah paru-paru menjadi bagus kembali, normal. Nah, selanjutnya ada gangguan tanda-tanda di daerah perut. Nah, tanda-tandanya ada jin di perut, yaitu sering kali merasakan perutnya begah. Nah, kayak penuh, kayak masuk angin. Kemudian makan banyak tapi cepat lapar, atau makan sedikit tapi cepat kenyang. Nah, kemudian seringkali naik asam lambung sering naik. Nah, efeknya tadi begah. Nah, bahkan efek daripada asam lambung itu sering nyesek. Nah, itu biasanya korelasi antara gangguan jin dan psikis. Nanti akan kita jelaskan pada segmen berikutnya nanti, insya Allah, terkait dengan masalah pengaruh psikis dengan gangguan jin. Nah, kemudian selanjutnya tanda-tanda di daerah perut, yaitu cepat lapar, atau tanda-tanda juga yaitu setiap berwudu, habis wudu atau mau sholat atau sedang sholat sering buang angin. Nah, itu habis wudu sering buang angin, itu pertanda ada gangguan jin di perut. Nah, kemudian selanjutnya di daerah selangkangan. Nah, tanda-tanda gangguan jin di selangkangan seringkali di daerah kemaluan, biasanya di selangkangan sini. Gangguan jin di daerah kemaluan biasanya tidak maksimal untuk hubungan suami istri. Kedua, cepat keluar, ya cepat, atau dikenal dengan ejakulasi dini. Atau ketika mau berjihad dengan istrinya, sudah siap, tiba-tiba lemes, ya. Nah, tahiyatnya lemes. Atau tanda-tanda selanjutnya sudah berusaha berjuang tapi enggak sampai puncak. Nah, itu tanda-tanda gangguan jin di daerah ini. Nah, efeknya nanti kalau ada gangguan jin di sini, yaitu seringkali menyebabkan penyakit prostat atau impoten. Nah, makanya perlu diwaspadai, jangan sampai kezaliman jin itu bertahun-tahun tinggal di daerah sini sehingga menyebabkan penyakit medis. Kemudian selanjutnya tanda-tanda di daerah, lari ke belakang lagi, yaitu di punggung. Nah,
Apa tanda-tandanya? Seringkali pegel di pundak, gampang capek, gampang masuk angin, atau setiap bangun tidur bukan seger malah pegel. Nah, itu tanda-tanda di daerah sekitar punggung. Nah, padahal sekedar nonton TV, duduk biasa, terasa capek luar biasa. Nah, nggak ngapa-ngapain capek, bagaimana ngapa-ngapain? Nah, itu tanda-tanda gangguan ada jin di sekitar punggung. Nah, selanjutnya tanda-tanda di daerah pinggang. Nah, apa tanda-tanda daerah pinggang? Seringkali pinggangnya terasa nggak nyaman, bisa sakit. Nah, efek daripada pinggang juga yaitu hasratnya kurang. Kalau perempuan ada gangguan jin di pinggang, seringkali nanti efeknya hasrat ke suami kurang. Tapi anehnya kalau ke hasrat selain suami, gede hasratnya. Sebaliknya laki-laki juga seringkali hasrat ke istrinya kurang, tapi ke tetangga, apalagi tetangga yang cantik, nah lebih tinggi hasratnya. Masya Allah, ini perlu diwaspadai, ada jin daerah sini. Nah, itu selanjutnya efek daripada gangguan jin di pinggang nanti akan merusak ke arah ginjal. Nah, seringkali saya terapi orang yang gagal ginjal, cuci darah dan sejenisnya, itu seringkali gangguan sihir atau gangguan jin di daerah ginjal, sehingga ketika kita biarkan efeknya merusak ginjal. Ini yang perlu diwaspadai. Nah, kemudian selanjutnya di daerah kaki dan sekitarnya, di paha, di lutut, di kaki. Nah, apa tanda-tanda gangguan jin di daerah paha dan sekitarnya? Nah, seringkali kram. Terkadang telur betis ini naik kram. Nah, biasanya kalau kram, kesemutan, faktor medis biasanya ada kaitan dengan tulang punggungnya bermasalah. Nah, itu biasanya efek ke kaki. Tapi kalau tulang punggungnya bagus, tidak ada masalah menurut dokter, dan itu pertanda gangguan jin di daerah kaki dan sekitar. Kemudian selanjutnya, ketika tidur sering kram. Nah, sering kram, atau lagi duduk sering kesemutan, atau gampang lemes kakinya. Jalan sedikit kayak tarik, sehingga gampang capek. Nah, kemudian selanjutnya, setiap bangun tidur, telapak kakinya sering kebas, atau menginjak lantai, merasakan kayak ditusuk jarum. Nah, itu pertanda ada gangguan jin di daerah telapak kakinya. Nah, kalau sekiranya ada hal-hal yang tadi yang kita rasakan, perlu kita waspada. Nah, sebaiknya segera untuk melakukan tindakan ruqyah syariah secara mandiri. Kalau memang kita belum mampu, bisa dibantu ruqyah orang yang dekat dengan kita, atau memang orang yang paham masalah ruqyah syariah, dengan syarat bahwa kita cari ruqyah yang syar'i. Nah, itu diantaranya tanda-tanda apa yang kita sampaikan di buku yang kami tulis. Ikhwati fillah, azanallahu iyyakum. Demikian tanda-tanda yang kita sebutkan tadi. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon video ini di-share sehingga mendapatkan manfaat daripada video ini, dan juga jangan lupa subscribe, kemudian tekan loncengnya sehingga Anda bisa mendapatkan video yang terupdate. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.